ya. Ini adalah vektor grad Xi, di mana vektor grad Xi ini tegak lurus pada permukaan Xi kontan, Xi kontan. Maka sekarang perkalian titik antara grad grad Xi dengan U itu adalah ini diproyeksikan ke sini dikalikan dengan ini gitu ya. Jadi itu secara fisiknya seperti itu gitu ya, yang kita sebut sebagai uh, turunan berarah ya. Nah, kalau sekarang saya punya sebuah apa namanya, sebuah fungsi ya. Nah, sekarang kalau sekarang saya punya delta Xi ini sama dengan nol, maka kita tahu bahwa grad Xi dibagi ds itu sama dengan nol gitu ya. Jadi secara prinsip kita katakan bahwa sebuah vektor, vektor gradien terhadap sini, ini dia tegak lurus terhadap sebuah permukaan di mana permukaan ini konstan. Ya. Jadi sekali lagi, vektor dari grad ini selalu tegak lurus terhadap permukaan dari sini ya. Contohnya seperti di sini tuh. Ya. Ini adalah permukaan sisontan, maka grad itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap permukaan ini gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Nggak ada? Kita teruskan ya. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa melihat main-main sebentar. Katakan sekarang saya punya sebuah permukaan. Permukaannya itu dinyatakan sebagai X pangkat 3 Y kuadrat Z sama dengan 12 gitu ya. Jadi apa, permukaannya dinyatakan dengan X pangkat 3 Y kuadrat Z sama dengan 12 gitu loh ya. Nah, kita diminta mencari bidang tangan ya, dan apa namanya, dan garis normalnya pada titik 1,-2,3 ya. Nah, coba kita lihat dulu. Kalau permukaan itu X pangkat 3 Y kuadrat sama Z, kalau nilai 1, 2, 3 benar nggak? Coba kalau 1 dimasukkan X pangkat 3 hasilnya berapa? 1 ya. Kalau Y-nya diganti min 2 jadi apa? Y kuadrat jadi berapa? Y kuadrat berarti kosin min 2 berarti hasilnya 4 ya. 4 dikali Z, Z-nya 3 berarti benar 12 ya. Oke. Jadi sekarang kita punya sebuah permukaan, kita panggil katakanlah namanya W, di mana W itu sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat Z ya. Maka kita tahu gradiennya itu ya, grad dari W itu sama dengan I dikali do 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 W do X ditambah J do W do Y ditambah K do W do K gitu ya. Karena kalau kita turunkan X pangkat 3 Y kuadrat Z diturunkan terhadap X, jadinya menjadi 2X pangkat 3, 3 X pangkat 2 Y kuadrat Z. Ini jadi ini ya. Ini kalau Y-nya diturunkan terhadap Y. Jadi apa ini kalau diturunkan terhadap Y? X pangkat 3 2Y, Z gitu ya. Oke. Kalau sekarang yang ini, kalau do W do Z, W do Z berarti sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat gitu ya. Nah, kalau sekarang saya masukkan nilainya untuk W, apa, untuk titik 1-2, 3 ini jadinya kayak begini gitu loh ya. Jadinya gradien W-nya itu sama dengan 36I minus 2J tambah 12J tambah 4K di titik 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini sekarang kalau kalau apa, ini yang kita lihat tangan yang apa, normal ya, jadi 1, 2, 3 ya. Nah, terus nanti saya kalau kita lihat berapa garis yang normal pada 1, 2, 3 ini ya. Ya, nanti kita bisa bisa tentukan dari sini ya. Oke.
Oke, tadi kemarin apa? Kemarin udah kita udah cerita bahwa kalau ngomongnya dengan sistem koordinat lain, urusannya menjadi lebih complicated ya. Kenapa? Karena sekarang kalau saya turunkan apa suruh saya gunakan apa namanya sistem eh, kartesian, jadinya gampang lah ya. Koordinatnya apa? Sistemnya kita buat dari koordinat eh, polar, jadi ada susah sedikit gitu ya. Pak, kayaknya kita masih perlu sesuatu yang lebih sulit daripada apa sistem bersama apa sistem apa namanya koordinat eh, polar. Saya mau belajar yang lain, boleh ya. Bagi yang senang, nanti bisa gunakan sistem untuk koordinat silindrik, silinder ya, atau sistem koordinat bola ya. Di sana ada panjang nih, kita lihat. Oke, nah ini ada beberapa apa? Ada beberapa ekspresi lain yang melibatkan grad ini ya. Ini tadi saya punya kalau grad ini sama dengan I doksido doksido X tambah J doksido Y K doksido Z ya. Sehingga kalau grad ini saya operasikan dengan ksi ya, fungsi ksi, maka ini menjadi I do X tambah J do Y tambah K do Z dikali ksi. Jadi ini I doksido X ditambah J doksido Y tambah K doksido Z ya. Nah, nanti ada lagi apa ekspresi lain yang kita sebut sebagai divergensi. Ya, divergensi itu adalah perkalian titik antara operator nabla ini, ya, nabla ini dengan sebuah vektor v gitu ya, perkalian titik gitu. Jadi sekarang ini si nablanya ini ada i do x, i do x tambah j do y tambah k do z, gitu ya. Jadi sekarang kita pertemukan dengan vektor V, di mana vektor V ini adalah Vx, Vy, Vz, Cz ya. Sehingga nanti hasil akhirnya divergensi itu per definisi sama dengan do Vx do X tambah do Vy do Y tambah do Vz do Z. Ya. Nanti ada juga curl. Ya. Jadi curl dari sebuah vektor V ya itu dinyatakan seperti ini ya. IJK ini do X, do Y, do Z dikalikan ini. Ya. Jadi pakai lagi kemarin kita belajar mengenai matriks gitu loh ya. Nah tadi ada lagi operator lain yang kita sebut sebagai Laplacian. Laplacian ini nanti jadi basis sebagai persamaan Laplace gitu ya. Laplacian itu dinyatakan sebagai nabla kuadrasi atau nabla dikalikan titik dengan grad dari ksi gitu ya. Jadi baca sebagai div kali grad dari ksi ya. Nah, ini kalau adik-adik apa hitung ya, ini yang apa, dalam komponen I, ya ini komponen Y, ini komponen K gitu ya, juga sama. Kalau ada dioperasikan, ini Laplaciannya menjadi do kuadrat Xi, do X kuadrat, tambah do kuadrat Xi, do Y kuadrat, tambah do kuadrat Xi, do Z kuadrat gitu. Ya, yang kita sebut sebagai Laplacian. Ya. Nah, nanti ini bakal ketemu dalam banyak hal mengenai apa namanya Laplacian ini. Kalau Laplaciannya itu sama dengan nol, kita sebut sebagai persamaan Laplace. Kalau suku sebelah kanannya sama dengan satu dibagi A kuadrat, doksi kuadrat, Xi dibagi dt kuadrat, ini menjadi yang kita sebut sebagai persamaan gelombang. Ya. Kalau sebelah kanannya sama dengan satu dibagi A kuadrat, doksi T, maka ini kita sebut sebagai persamaan difusi atau persamaan konduksi panas. Ya. Oke, nah nanti kita juga bisa main-main dengan yang lainnya. Bisa sekarang kita punya nabla cross curl dari V gitu ya. Boleh kayak boleh aja sih lah. Ya, atau kita punya divergensi dari vektor, di mana vektor ini sama dengan si dikali V begitu ya. Bisa kayak begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Belum ada. Sepertinya Oke, belum ada, Pak.
Oke, kita kita lanjutkan ya. Nah, ini yang section 8 ini kita sebut sebagai integral garis. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai integral. Kita sudah cerita dengan diferensial begitu ya. Nah, sekarang kita cerita dengan integral di mana integrannya yang ada di tengah, yang ada di dalam tanda integral itu adalah sebuah operasi vektor gitu loh ya. Jadi kalau kemarin kan yang biasanya ada pelajari di di SMA di tingkat satu gitu, integral itu adalah terhadap sebuah fungsi saja gitu kan ya, integral fx dx gitu ya, straightforward. Nah, sekarang yang kita integralkan adalah sebuah operasi vektor gitu ya. Jadi contoh misalnya sekarang saya punya integral ya, yang integralkan itu adalah F gaya gitu ya, gaya dikalikan titik dengan perpindahan ya. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana saya menyelesaikan sebuah integral kalau yang ditegralkan itu bukan fungsi tapi adalah sebuah operasi vektor. Ini kan operasi vektor nih ya. F kali titik dengan dr ini gitu ya. Nah, sekarang kita kita buat contoh lah ya. Nah, sekarang saya punya sebuah gaya ya. Gaya ini dinyatakan sebagai XYI dikurangi Y kuadrat J. Ya. Nah, terus sekarang kita ingin menentukan berapa usaha kalau saya membawa sebuah titik ini dari titik 00 dibawa ke titik 2,1. Ya. Usaha itu dinyatakan sebagai integral dari F dot dr ini gitu ya. Dengan kata lain, saya harus melakukan integrasi terhadap FDR. Tapi FDR-nya itu saya harus integrasikan pada sebuah lintasan tertentu. Ya, jadi misalkan sekarang kita buat dw ini sama dengan f dot dr, ya, dr-nya perpindahannya kita nyatakan sebagai i dx tambah j dy, f-nya adalah f xyi minus y kuadrat j. Maka kalau saya kalikan titik f dengan dr, saya punya xy dx dikurangi y kuadrat dy. Ya. Jadi integral saya seperti ini sekarang. Nah, minggu lalu kan adik-adik belajar mengenai integral lipat ya? Betul, betul nggak? Kita belajar integral lipat ya. Kalau ini integral lipat atau bukan? Ini integral lipat atau bukan? Karena kalau integral lipat cirinya apa? Cirinya adalah integrasi terhadap dx dy gitu ya. Betul? Kalau ini kan sebetulnya yang satu terhadap dx, yang satu terhadap dy kan ya? Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau saya punya usaha dihitung sebagai integral xy dx minus y kuadrat dy ini ngitungnya gimana gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita bisa mengintegrasinya sepanjang garis lurus. Garis lurus dari 00 sampai ke 21. Ya. Nah, kalau sekarang saya punya garis lurus tersebut, ya, dari 00 ke 21, maka saya bisa menyatakan bahwa persamaan garis ini itu adalah Y sama dengan setengah X. Setuju nggak? Ini loh, garis yang ini nih. Itu adalah Y sama dengan setengah X. Ya. Kalau misalkan Y sama dengan setengah X, maka kita tahu bahwa DY itu sama dengan setengah DX gitu loh. Ya. Kalau Y sama dengan setengah X dan DY sama dengan setengah DX, maka sebetulnya Y dan DY di sini bisa disubstitusi gitu loh. Ya. Jadi semuanya jadi terhadap X gitu loh. Ya. Terhadap X. Nah, jadi kita integrasikan dari titik X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Ya. Jadi kita masukkan sekarang X, Y, DX dikurangi Y kuadrat DY. Nah, adik-adik ganti Y-nya dengan setengah X, D-nya kita ganti dengan setengah DX gitu ya.
Sehingga nanti integrasinya betul-betul hanya integrasi terhadap X saja gitu ya. Jadi kalau ada itu nanti ketemu hasilnya satu ya. Oke, jadi ini sekarang saya melakukan integrasi, ini yang kita sebut sebagai integral garis. Saya melakukan integrasi sepanjang titik pada garis tertentu gitu ya. Oke, sekarang kalau saya hitung dengan lintasan kedua ini adalah sebuah parabola ya, sebuah parabola di mana persamaannya adalah Y sama dengan seperempat X kuadrat ya. Sehingga kalau Y sama dengan seperempat X kuadrat, maka DY sama dengan setengah X dx. Sekali lagi, kalau saya tahu definisi Y, saya tahu definisi DY, saya masukkan lagi ke persamaan saya ini gitu. Ya, selesaikan, nah ternyata dihitung, dapat hasilnya usahanya adalah 2/3. Ya. Kalau tadi yang pada lintasan satu, ya, ini kita sebut sebagai harga usahanya sama dengan satu. Kalau saya pakai dua ini, lintasan kedua ini, sesuai dengan parabola Y sama dengan seperempat X kuadrat, saya dapat nanti W2-nya sama dengan 2/3. Ya. Jadi sekarang titik awalnya sama, titik akhirnya sama, tapi lintasannya berbeda. Ya. Dalam kasus ini lintasannya berbeda, ya. Awalnya sama, akhirnya sama, tapi lintasannya berbeda, hasilnya usahanya beda gitu. Ya. Usaha yang sini satu, usaha yang ini cuma 2/3. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita lakukan sepanjang garis patah-patah. Jadi dari 00 ke 01, terus baru ke 21 gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari 00 ke 01, ya, ini berarti sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y itu berarti dx-nya 0 ya. Betul? Ya, kalau persamaannya jadi persamaan apa nih? Persamaannya. Ini persamaannya adalah persamaan Y sama dengan 0 itu. Ya, soalnya sama 0. Nah, sekarang kalau kita pindah ya dari sini ya, jadi sekarang dari Y0 sampai ke Y1, X-nya kan nggak berubah ya. Berarti dx-nya 0 ya. Yang ada adalah perubahan D saja gitu ya. Nanti jadinya minus sepertiga. Dari titik ini ke titik ini. Dari titik 1,0 ke titik 2,1 apa yang terjadi? Ini terjadi pada sumbu X konstan ya. Sorry. Pada sumbu si Y-nya konstan. Dari sini Y-nya konstan. Ya. Dari X-nya 0 sampai ke X-nya 2. Nah, karena Y-nya konstan, maka D-nya 0. Ya, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1. Kan sini 1 nih. Y1 persamaan garis. Jadi kalau kita tentukan, ya hasilnya ini jadi minus sepertiga, ini 2. Jadi sekarang kalau saya pakai sumbu yang nomor 3 ini, dari sini lintasan ke sini, maka hasil akhir saya, usaha saya adalah 5/3. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau saya gunakan, apa namanya, lintasan keempat. Lintasan keempat ini adalah sebuah garis dengan persamaan X sama dengan 2T kuadrat gitu. Dan Y sama dengan T kuadrat gitu. Ya. Nah, sekarang kalau saya mulai dari X0 ke 2 itu sama dengan saya pindahkan dari 0 ke T-nya dari 0 ke 1. Ya. Jadi sekarang yang ini persamaan kita yang tadi ya. X Y dx minus Y kuadrat dy itu saya ganti semuanya jadi T. Gitu loh. Ya. Karena ini ada parameternya itu X sama dengan 2T kuadrat, Y sama dengan T kuadrat. Ya. Nanti ada hitung dapatnya 7/6. Jadi istilahnya, dengan kata lain, saya bisa punya sebuah sebuah gaya, ya, gaya vektor, kemudian dikalikan dengan perpindahan, sehingga saya punya usaha.
usahanya saya integrasikan gitu loh. Ya, usaha saya integrasikan. Integrasikan dari titik 0,0 ke titik 2,1. Nah, tapi dalam kasus ini kita lihat bahwa ternyata harga usaha itu bergantung kepada lintasan. Kalau saya gunakan lintasan satu, usahanya satu, ya. Kalau saya pakai lintasan dua, yang ini usahanya 2/3, ya. Kalau saya pakai lintasannya ini yang patah-patah ini dari 00 ke 10 ke 21, ya. Ini adalah energi apa namanya? Usahanya minus sepertiga, ya. Kalau saya mulai dari ini dari 10 ke 21, ya, ini dapatnya 2 gitu, ya. Dengan kata lain seperti itu. Nah, kalau yang saya buat lintasan sebanyak sebanyak persamaan 4 ini, ya, di persamaan di mana X sama dengan 2T kuadrat, Y sama dengan T kuadrat gitu ya, parameter gitu, maka hasilnya 7/6, ya. Oke, jadi itu yang kita sebut sebagai integral terhadap lintasan, ya. Nah, ini contoh yang kedua, adik-adik menghitung integral dari integral I, ya, di mana I itu adalah X dy, integral X dy minus Y dx dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, ya. Adik-adik sekarang diminta untuk menghitung lintasan satu. Lintasan satu itu adalah sepanjang perimeter dari si lingkaran ini. Sementara lintasan kedua adalah lintasan sepanjang segitiga ini gitu, ya. Kalau secara sekilas menurut adik-adik mana yang lebih lebih usahanya lebih besar? Lintasan satu atau lintasan dua? Kalau lihat dari seperti ini. Nanti kita lihat mana yang lebih besar, ya. Oke. Nah, kalau sekarang saya mau menghitung sepanjang busur ini, ya, ini mungkin persamaannya agak pusing kalau dibuat dalam kartesian. Tapi kalau saya buat dalam sistem koordinat polar jadi gampang. Ini dari -1,0 ke 0,1 ke 1,0 ini melintasi sebuah busur tertentu, gitu. Busurnya gampang. Ini busurnya jari-jarinya satu sama persis kan. Nah, yang berubah cuma tinggal sudutnya aja, ya. Y sama dengan kalau sekarang kita buat perubahan dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian, X dinyatakan sebagai cos theta. Karena X dinyatakan sebagai cos theta, maka dx sama dengan minus sin theta d theta. Y sama dengan sin theta. dy sama dengan cos theta d theta, ya. Dan kita tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan yang di sini nih. X dy minus Y dx dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, ya. Nanti kita masukkan berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa DX-nya, berapa DY-nya, ya. Nah, ternyata kalau kita masukkan ini ternyata mudah, ini cuma d theta aja gitu loh. Ya. Yang integral yang ini tadi kalau dinyatakan dalam sistem koordinat polar sederhana, cuma tinggal d theta aja gitu. Ya, d theta. Nah, jadi integralnya mudah ini. Kenapa? Karena yang mengintegrasikan dari titik ini ke titik ini gitu loh. Titik ini itu sudutnya adalah V, titik ini sudutnya adalah 0. Ya, jadi kita mulai dari V ke 0. Ya, artinya d theta, berarti kalau gitu d theta V ke 0, ya hasilnya cuma tinggal theta aja ya, dari 0, dari V ke 0, jadi tinggal minus V aja gitu. Ya, oke. Nah, kalau sekarang kita iseng, I ini boleh nggak dinyatakan sebagai hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan gitu ya. Tadi perpindahan kalau di sistem dua dimensi ini kita sebut sebagai IDX tambah JDY gitu ya. Nah, nanti kalau ini kita anggap sebagai DR, maka F-nya nanti kita bisa nyatakan F-nya ini gaya itu sebagai minus YI tambah XJ dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat gitu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat.
Itu kan tadi pertama kalau sepanjang busur ya. Sekarang kalau kita mau ngitungnya itu bukan sepanjang busur, tapi sepanjang dua ini. Dua garis lurus ini kan dari 10 ke 01, dari 01 ke 10. Ya, coba kita selesaikan. Ya, sekali lagi nanti kalau Anda mau, Anda bisa gunakan sistem koordinat eh, polar kalau mau ya. Gunakan sistem koordinat polar ya. Nanti bisa dihitung ya, diganti si nilai Y-nya dan apa, Y dan D-nya diganti begitu. Nanti ketemu bahwa ternyata hasilnya adalah ini yang dari sini ke sini itu minus V per 2, dari sini ke sini minus V per 2. Sehingga totalnya adalah V. Nah, ini yang menarik adik-adik. Kalau misalkan sekarang adik-adik punya gambar yang ini, ternyata usahanya itu nilainya beda-beda pada lintasan yang berbeda gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini ternyata adik-adik mau pakai sepanjang busur di luar ini ya, yang ada pakai ini tadi ini, atau adik-adik mau pakai yang di dalam sini selama titik awalnya sama min 1,0 ya, titik keduanya adalah apa 1,0, ternyata hasilnya sama gitu ya. Jadi artinya ada sebuah usaha yang besarnya usaha itu bergantung kepada lintasan, ada sebuah usaha F gitu ya, yang usahanya itu tidak bergantung pada lintasan ya. Yang pertama bergantung pada lintasan, yang kedua tidak bergantung pada lintasan. Kita punya nama nih. Bagi yang bergantung kepada lintasan, kita sebut sebagai gaya yang non konservatif, gaya yang tidak konservatif. Sementara kalau hasil usahanya itu tidak berubah dengan jarak, sama sama jarak, kita sebut sebagai gaya yang konservatif ya. Jadi kalau ada lihat, ini kan yang penting adalah FDR ini ya. Kalau DR-nya kan tetap kan selalu IDX, CDY kan. Nah, ini F-nya ini yang penting nih ya. Kalau F-nya sedemikian sehingga usahanya itu konstan meskipun tidak tidak berkelanjutan, kita sebut sebagai gayanya gaya konservatif ya. Sementara yang ini kayak ini X, Y, I minus Y kuadrat Z itu bukan gaya yang konservatif gitu ya. Nanti kita akan sering ketemu dengan kata-kata konservatif ini ya. Nah, jadi kalau sekarang saya punya gaya konservatif, maka usahanya tidak bergantung kepada lintasan. Sebenarnya kalau gaya non konservatif, usahanya bergantung kepada lintasan. Nah, ada sebuah cara untuk menguji apakah F itu sebuah gaya konservatif atau tidak gitu ya. Nah, caranya adalah ngecek dengan yang kita sebut sebagai curl, menghitung curl dari F ini gitu ya. Jadi kalau curl dari F itu hasilnya nol, maka gaya tersebut kita sebut sebagai gaya konservatif ya. Kalau F, curl dari F itu tidak sama dengan nol, maka kita katakan bahwa gaya tersebut adalah gaya yang tidak konservatif gitu ya. Nah, jadi sekarang salah satu cara untuk menguji apakah gaya tersebut konservatif atau tidak adalah dengan menentukan curl atau hasil perbandingan antara nabla dengan gaya ini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ada deh. Nah, nanti adik-adik belajar ada yang namanya teori potensial. Sekarang udah diajar belum adik-adik teori potensial atau masih semester depan? Oke ya. Belajar Pak. Yang ngajar siapa? Waduh. Oh, Pak Darhata ya. Nah, jadi sekarang salah satu feature dari medan konservatif itu, ya, tadi kan medan konservatif itu usahanya tidak bergantung pada lintasan, gitu ya. Nah, jadi tadi salah satu cara untuk menguji apakah gaya itu konservatif atau tidak dengan mencari curl-nya, ya. Oke. Nah,
Karena untuk medan yang untuk gaya yang kita sebut sebagai konservatif, maka pada gaya tersebut berlaku persamaan ini. F ini selalu bisa dinyatakan sebagai grad dari sebuah ksi gitu loh. Ya, gaya konservatif selalu bisa dinyatakan sebagai minus dari grad sebuah skalar ksi, di mana skala ini adalah minus dari usaha yang kita sebut sebagai potensial skalar gitu loh, ya. Jadi potensial skalar. Jadi nanti ada belajar dengan Pak Darhata, ada yang kita sebut sebagai metode magnetik, metode graviti itu pada dasarnya prinsip sama. Prinsipnya bekerja dengan gaya-gaya yang sifatnya bersifat konservatif gitu. Ya, nanti adik-adik juga bisa melihat, nanti tanya Pak Darhata, bukan hanya gaya graviti, gaya magnetik, gaya listrik juga konservatif gitu ya. Jadi ini gaya konservatif. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita sebut sebagai metode-metode potensial geofisika gitu ya. Oke, ini mungkin contoh terakhir nih sebelum saya harus pergi ya. Jadi misalkan kalau sekarang saya punya sebuah gayanya dinyatakan sebagai F 2xy minus y pangkat 3i tambah x kuadrat y minus 3xz kuadrat tambah i k ya. Nah, Anda diminta untuk menentukan apakah F ini konservatif dan jika konservatif berapa skalarnya gitu ya, potensial skalarnya. Ya. Nah, tadi kalau F-nya konservatif maka harusnya curl-nya sama dengan nol. Nah, kita coba. Itu nggak curl-nya nol. Ya, kita hitung. Ya, nah, kita hitung. Ya, nanti ada hitung. Kalau hasil nol berarti kayaknya konservatif gitu. Ya, nah nanti berikutnya kita bisa tentukan berapa sih skalar potensialnya itu gitu. Ya, jadi nanti kita lihat, kita coba cek berapa skalar potensialnya. Nah, ini seolah-olah kita kita bawa si integral ini melintasi ruang x, y, z dari titik 000 ke titik x, y, z ini gitu ya, dengan melalui titik-titik yang sudah ditentukan ya. Jadi pertama kita integrasikan sepanjang sumbu x saja gitu ya, terus kemudian nanti sepanjang y saja, nanti sepanjang z saja gitu ya. Ini cara kita untuk mengecek apakah potensialnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lintasan pertama sepanjang sumbu x ya, maka kalau sepanjang sumbu x ya yang ada dx, maka y sama z itu sama dengan 0 ya, karena di situ sepanjang sumbu x itu nggak ada y dan z-nya ya, itu 0 ya. D-nya 0, dz-nya 0. Sehingga integral dari x sama dengan 0 sampai ke x itu dia sama dengan 0. Nah, berikutnya kalau kita Kalau kita apa eh, lakukan eh, integrasi sepanjang sumbu y. Kalau sepanjang sumbu y berarti dx-nya, dz-nya 0 ya. Z-nya sama dengan 0, sementara x-nya adalah sebuah konstanta ya. Kalau begitu nanti integralnya dari 0 ke y, x kuadrat dy, x kuadrat y begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pada sumbu sepanjang sumbu y, z saja dari x y 0 ke x y z, maka kita tahu yang ada hanya dz, x dan y-nya adalah sebuah konstanta, dx-nya 0, dy-nya 0. Sehingga ini hasil integrasinya adalah minus x pangkat x minus x z pangkat 3 minus z ya. Nah, jadi sekarang total gayanya berapa? Total gayanya berarti 0 tambah x kuadrat y tambah minus x z pangkat 3 minus z ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai potensial ya. Potensial dicari dengan cara seperti itu. Oke, adik-adik ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada saya izin dulu ya. Saya kebetulan ada keperluan lain ini saya masih di Kamboja ya. Jadi nanti mudah-mudahan hari Selasa depan ya kita sudah bisa kuliah lagi.
Dan mudah-mudahan hari Selasa depan itu udah kuliah kita untuk bab 6 ini yang terakhir gitu ya. Sehingga setelah itu nanti adik-adik bisa fokus ke persiapan ujian. Adik udah dapat tanggalnya, kapan tanggal ujian? Tahun ini, atau tahun depan? Oh gitu ya. Oke kalau gitu ya. Nanti kita siap-siap aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Adik-adik punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk ujian ya. Oke? Oke. Ya, saya izin dulu ya. Saya pamit ya. Bye-bye semua ya. Pak, Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak.